up, I know. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya kita mendapatkan bocoran tentang Boruto Manga Chapter 3. Dan dari sekian banyak bocoran, kali ini Mimin akan bahas dulu fakta-fakta penting tentang Boruto Manga Chapter 3 To Blue Vortex, khususnya tentang teknik baru dari Boruto yang bernama Uzuhiko Rasengan. Ternyata teknik Uzuhiko Rasengan ini bukan teknik biasa, dan bisa dikatakan inilah Rasengan terkuat yang pernah ada. Mengapa bisa begitu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Bocoran Boruto Manga Chapter 3 memang sampai saat ini masih terus bertebaran. Tapi ada yang akan Mimin highlight, yaitu tentang teknik Boruto, yaitu Uzuhiko Rasengan. Ternyata teknik ini bukanlah teknik kaleng-kaleng. Uzuhiko Rasengan sendiri artinya adalah pusaran Rasengan. Di chapter sebelumnya, Boruto akhirnya menggunakan teknik ini untuk melawan Kode. Dan ternyata di chapter ketiga ini dimulai dengan Boruto yang mendekati Kode dengan teknik barunya itu. Kode pun memutuskan untuk mengambil tindakan dengan membatasi pergerakan Boruto. Kode pun mengatakan jika dia harus mengenai Boruto, karena jika tidak, maka tidak ada artinya teknik dia itu. Seketika Boruto mengaktifkan teknik Uzuhiko Rasengan dan langsung membuat Boruto terbungkus dengan suatu angin yang terus berotasi tanpa henti. Terlihat sekali angin yang membungkus Boruto itu menjadi semacam pelindung bagi Boruto. Kode pun langsung menggunakan cakarnya untuk melukai Boruto, tapi Boruto menghadangnya dengan pedangnya. Dan saat itu kita bisa melihat bagaimana pusaran angin Boruto berpindah ke tangannya, lalu Boruto pun bersiap untuk menghantam Kode. Tapi Kode kemudian menghadang tangan Boruto. Tapi entah kenapa tiba-tiba pusaran tersebut pun mengenai tangan Kode. Kode awalnya tidak merasakan hal yang aneh dengan itu. Tapi dalam sekejap Boruto pun menghilang dan dia tiba-tiba muncul di depan Kode. Boruto hanya mengatakan, "Sudah kubilang, membunuhmu itu mudah dan sederhana." Boruto pun melanjutkan dengan mengatakan, "Aku akan memberitahumu sekali lagi, Kode, ini peringatan terakhirmu. Jika kamu tidak bisa membawaku ke ekor 10, maka kamu akan mati di sini." Kode hanya menjawab, "Jangan membuatku tertawa, Boruto. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah." Kode pun tanpa basa-basi langsung mendekati Boruto dengan niat untuk membunuh. Tetapi entah bagaimana, dia selalu meleset dari Boruto dan berakhir di belakang Boruto. Kode berusaha menyerang lagi, tapi terus meleset kembali. Bahkan Kode pun bingung dengan apa yang sedang terjadi. Padahal di situ Kode hanya melihat Boruto sekedar menghindar saja. Tapi bagaimana caranya, Boruto kok bisa tiba-tiba ada di depan Kode dan seolah tidak bisa disentuh sama sekali. Tiba-tiba Boruto sudah ada di depan Kode dan langsung menghantamkan Uzuhiko Rasengan yang dipusatkan di tangannya ke perut Kode, sehingga Kode terpental begitu jauh. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Kode benar-benar merasakan luka yang sangat kuat dari serangan Uzuhiko Rasengan ini. Tidak hanya itu, ternyata setelah terkena teknik dari Boruto ini, Kode pun merasakan ada yang tidak beres dengan matanya, karena dia melihat seperti Boruto dilindungi oleh suatu pusaran yang sangat padat. Bahkan di situ sepertinya tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa menyentuh Boruto. Kode yang tiba-tiba merasa sangat kesakitan dan tidak bisa berdiri, langsung mengatakan kepada Boruto apa yang sebenarnya Boruto lakukan. Boruto hanya menjawab, "Nikmati sebanyak-banyaknya yang kau mau. Anggap saja ini adalah serangan balik dari planet yang coba kamu hancurkan." Kode pun kebingungan dengan kata-kata planet yang diucapkan oleh Boruto. Boruto pun menjawab, "Rasengan Uzuhiko ini adalah Rasengan yang sangat spesial karena menggunakan cakra dari planet bumi, dan cakra tersebut membuat Uzuhiko bergantung pada rotasi bumi, sehingga kekuatannya akan terus mengalir dalam tubuh Kode dan tidak akan pernah hilang kecuali jika planet bumi menghentikan rotasinya, sehingga Uzuhiko Rasengan akan terus membuat Kode melihat dunia seperti terus berputar, dan Kode akan kehilangan keseimbangan dirinya, sehingga dia akan sulit untuk berdiri." Boruto pun menambahkan, rotasi ini, kerusakan ini akan terus berlangsung secara permanen sebelum planet bumi menghentikan rotasinya, sehingga hidup Kode bisa dikatakan sudah berakhir. Kode hanya menjawab, "Sangat menyebalkan." Tapi Boruto pun mengatakan jika ada cara untuk bisa menonaktifkan teknik ini, yaitu oleh Boruto sendiri yang menonaktifkan Uzuhiko. Dan di situ dia meminta kepada Kode untuk menutup mulutnya dan membuat dirinya pun mati, atau Kode bisa memberitahukan Jubi kepada Boruto dan Boruto pun akan menonaktifkan pengaruh dari Uzuhiko Rasengan. Tapi sepertinya Kode tidak berencana untuk memberitahukan lokasi Jubi kepada Boruto. Dan saat itu tiba-tiba Kawaki pun muncul dan mencoba untuk menghantam Kode. Kode yang melihat jika dirinya tidak bisa melawan keduanya, berusaha untuk kabur. Tapi Kawaki menggunakan mata Darmagan dan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan tanda cakar yang dibuat oleh Kode, sehingga Kode tidak bisa kabur. Di sini Kode tidak punya pilihan lain selain dia harus memanggil Sumeaka yang kemudian akan dia gunakan sebagai portal untuk kabur. Sumeaka itu pun akhirnya muncul dari balik tanda cakar yang ada di dahi Kode.
Tanpa basa-basi, Kawaki pun langsung menghantam dan membunuh Sumiaka itu. Tapi Kode berhasil kabur lewat tanda cakar yang ada di punggung Sumiaka tersebut. Dan dia bisa kembali ke dimensi Ishiki tempat Jubi berada. Kejadian ini bahkan sampai diperhatikan oleh Eida, dan Daemon pun bisa merasakan kekuatan dari Boruto. Eida yang menggunakan mata Sendrigannya hanya menjawab jika dirinya cukup kecewa karena pertarungan Kode dan Boruto begitu cepat berakhir. Eida menjawab jika Rasengan Boruto terlihat seperti gerakan yang sangat biasa dan seperti Rasengan yang tidak ada bedanya dengan Rasengan biasa. Daemon pun yang menganalisa kemampuan Boruto ini mengatakan jika Uzuhiko Rasengan memanfaatkan rotasi planet untuk memperkuat serangannya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Boruto, begitu teknik ini menyentuh targetnya, maka target itu akan merasakan jika dirinya terus berputar-putar tanpa henti, seperti layaknya putaran rotasi bumi. Di sisi lain, Kode pun berhasil ke tempat di mana Jubi berada, yang merupakan dimensi Ishiki. Ternyata walaupun berhasil kabur, Kode sudah diikuti oleh mata-mata milik Boruto, dan mata-mata itu adalah katak, yang ternyata adalah katak yang sangat mirip dengan katak yang dimiliki oleh Kashin Koji. Katak itu menempel di jubah Kode dan ikut serta ke dimensi lain, sedangkan katak satunya lagi ada di jubah Boruto. Ternyata kedua katak itu saling berkomunikasi dan memberitahukan kepada Boruto koordinat tempat dimensi Ishiki berada, sehingga Boruto pun sekarang bisa mengetahui di mana Jubi milik Ishiki berada. Nah, untuk bahasan tentang katak nanti akan kita buat bahasan tersendiri ya. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan jika teknik Uzuhiko Rasengan adalah teknik yang berpatokan pada rotasi planet, ditambah juga dengan revolusi planet. Kita tahu jika planet itu berotasi di porosnya sendiri dan berevolusi untuk mengelilingi bintang induknya. Dan seperti layaknya itu pula, teknik Uzuhiko pun memiliki prinsip yang sama. Seseorang yang terkena Uzuhiko, dia akan merasa dirinya terlalu berputar di tempatnya, tapi dia tidak bisa menyentuh Boruto, karena Boruto seperti terus terselimuti oleh angin yang memiliki pusaran yang dahsyat, sehingga Boruto tidak tersentuh sama sekali. Dan Boruto pun sendiri mengatakan, jika untuk mengaktifkan teknik Uzuhiko ini, diperlukan cakra yang setara dengan cakra satu planet. Ini menandakan jika kekuatan Boruto sangat luar biasa, dan cakranya pun sangat besar. Bahkan dia bisa menyamai jumlah cakra dari satu planet, dan itu akan membuat Boruto hampir tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang teknik Uzuhiko Rasengan ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.